Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mensimulasikan ulang apa yang sudah diberikan oleh Kang Iqbal dan Kang Agung pada pertemuan mata solder Sabtu kemarin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Bilkis dan ada rekan-rekan saya yaitu Galih Media, Alvito Fadlan Ma'ruf, Keandra Indra Putra, Bagas Priyadi, Nasir Nurrohim, dan Tarmedi yang kebetulan berhalangan hadir. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bagas Priyadi Putra mengenai komponen-komponen yang ada di Arduino. Baik, yang pertama kita butuhkan adalah alat. Alatnya yaitu laptop atau PC. Yang kedua, aplikasi Tinkercad dapat diakses di browser. Yang ketiga, aplikasi Arduino IDE. Lalu ada komponen. Komponen yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah jenis Arduino yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula. Sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3. Menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Memiliki 14 pin input dan output digital dan 6 pin input analog. Untuk pemrograman cukup menggunakan koneksi USB Type A atau Type B, sama seperti yang digunakan pada USB printer. Lalu ada sensor ultrasonic HC-SR04 yang merupakan sensor ultrasonic yang memiliki 4 pin, yaitu PCC, trigger, echo, dan ground, berjumlah 1 buah. Yang ketiga ada LED hijau 1 buah, keempat ada LED biru 1 buah, lalu yang kelima ada resistor yang nilai besarannya adalah 220 ohm berjumlah 2 buah. Yang keenam ada buzzer. Buzzer yaitu komponen yang mengubah tegangan listrik menjadi suara dan tidak memiliki polaritas, berjumlah 1 buah. Yang terakhir adalah breadboard. Adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronika tanpa harus menyolder, berjumlah 1 buah. Pada pemaparan berikutnya dipersilakan. Baik, untuk langkah-langkahnya yaitu perakitan komponen pada Arduino. Nah, dikarenakan kami sudah membuat rangkaiannya, jadi kita langsung saja ke langkah pasang kaki positif LED hijau dengan resistor 220 ohm, lalu hubungkan pada pin 7, pin digital PWM. Yang dimana PWM ini adalah metode untuk mengurangi daya rata-rata yang dikirimkan oleh sinyal listrik dengan memotongnya secara efektif menjadi bagian-bagian terpisah. Nilai rata-rata tegangan dan arus yang diumpankan ke beban dikontrol dengan menghidupkan dan mematikan saklar antara suplai dan beban dengan kecepatan tinggi. Semakin lama saklar hidup dibandingkan dengan periode mati, semakin tinggi total daya yang disuplai ke beban. Seiring dengan pelacakan titik daya maksimum, MPPT ini adalah salah satu metode utama untuk mengurangi output panel surya menjadi yang dapat digunakan oleh baterai. Dan kaki negatifnya pada GND Arduino. Selanjutnya, pasang kaki positif LED merah menjadi dengan resistor 220 ohm, lalu hubungkan pada pin 5, pin digital PWM, dan kaki negatifnya pada GND Arduino. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nasir. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu pasang kaki positif buzzer, lalu hubungkan pada pin 6, pin digital PWM, dan kaki negatifnya pada ground Arduino. Pasang sensor ultrasonic pada kaki PCC, hubungkan pada pin 5 volt Arduino. Lalu pada kaki ground, hubungkan pada pin ground Arduino. Kemudian pada kaki trig, hubungkan pada pin 10, pin digital PWM Arduino, lalu pada kaki echo, hubungkan pada pin 11, pin digital PWM Arduino.
Kemudian setelah itu klik menu kode pada bagian kanan menu, lalu pilih teks. Masukkan codingan program yang sudah dibuat. Kemudian setelah dimasukkan, tekan menu Start Simulation, yang mana akan bekerja seperti pada simulasi yang akan dilakukan oleh Keandra dan Galih Media. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Galih dan Keandra. Nah, di sini yang pertama ada INT. INT ini adalah integer, misalnya kayak gini ya, INT tripin 10. Nah, ini artinya integer nilai tripin itu pin yang ada di komponen HCSR04 ini. Nah, ini 10 itu bersifat value tuh nilai. Ini tuh berarti untuk memasukkannya jadi kayak gini, misalnya INT tripin 10, berarti pin tripin ini dimasukkan ke pin 10 pada Arduino. Ini bisa dilihat di sini, trig masuk ke pin 10 Arduino. Nah, terus di sini ada void setup. Void setup itu adalah blok codingan yang hanya dibaca sekali oleh Arduino. Nah, di sini ada pin mode. Pin mode ini berfungsi untuk menyatakan suatu pin pada komponen untuk menjadi output atau inputnya. Berarti value-nya itu ada dua, ada output sama input. Di sini misalnya contoh tripin ya. Tripin ini bersifat output, echo pin, input, dan seterusnya. Nah, di sini ada void loop. Void loop ini adalah blok codingan yang dibaca berulang-ulang oleh Arduino. Di sini isinya ada digital write. Digital write itu codingan untuk mendeklarasikan suatu pin dengan value low atau high. Low atau high itu di sini bisa dianalogikan hidup atau mati. Misalnya di sini tripin low, berarti pin tripin ini diperintahkan untuk mati dengan delay mikrosekund. Kenapa di sini ada tulisan mikrosekund? Karena delay pada umumnya standar delay satuannya milisecond. Nah, di sini mikrosecond. Tadi ini dua ini adalah value. Berarti nilai mikrosecond ini 2. Berarti bisa digambarkan kalau sama oleh kata-kata pin tripin ini kondisi mati dengan delay 2 mikrosecond. Nah, terus seterusnya sama ini juga ya, sama. Nah, seterusnya saya alihkan ke Galih Media. Baik, terima kasih kepada Tiandra. Di sini saya akan membaca pemrograman tentang percabangan if dan else if. Jika jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik lebih dari 60 cm, maka kedua LED dan buzzer akan mati. Bisa dilihat pada simulasi yang menunjukkan jarak 116,9 cm. Dan dapat dilihat bahwa LED 1, LED 2, dan buzzernya mati. Dan jika yang kedua, jarak yang dibaca sensor lebih dari 20 cm dengan acuan jarak maksimal kurang dari sama dengan 60 cm, maka lampu atau LED berwarna hijau akan menyala. Bisa dilihat pada simulasi yang menunjukkan jarak pembacaan ultrasonik 43,0 cm dan lampu hijaunya menyala. Kemudian, jika jarak yang dibaca sensor kurang dari 20 cm, maka kedua LED dan buzzer akan menyala. Bisa dilihat pada simulasi yang menunjukkan angka pembacaan ultrasonik 14,3 cm dan buzzer dengan kedua LED-nya menyala. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Keandra. Nah, di sini ada tambahan untuk memberikan informasi terkait jarak yang dibaca oleh Arduino. Di sini ada serial print. Nah, serial print ini
adalah codingan untuk memberikan suatu informasi terkait yang akan ditampilkan pada serial monitor. Di sini ada tulisan nilai jarak. Nilai jarak ini akan menampilkan tulisan nilai jaraknya tentunya. Nah, kalau jika yang di bawah ini adalah jarak. Nah, jarak ini adalah nilai dalam satuan senti yang dibaca oleh sensor ultrasonik. Kayak di sini misalnya 14,3, di sini ada 14. Kalau misalnya dipindahin ke yang lebih jauh di sini berubah juga ya di sini tuh. Dengan nilai 500 milidetik atau setengah detik. Segitu saja. Lanjut. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas penyampaian simulasinya. Pada simulasi kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada simulasi ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu, jika jaraknya lebih dari 60, maka LED 1 yang berwarna merah dan LED 2 yang berwarna hijau akan mati dan si buzzernya pun akan mati. Kemungkinan yang kedua, jika jaraknya lebih besar dari 20 dengan acuan jarak 60 cm atau 1 meter, maka lampu LED yang pertama akan mati, LED yang kedua hidup, dan si buzzernya pun akan mati. Kemungkinan yang ketiga, jika jaraknya lebih kecil dari 20, maka kedua lampu LED tersebut akan menyala dan si buzzernya pun akan menyala. Baik, segitu saja penyampaian simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.